Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Isa Anfasa Firdaus dari kelas B dengan NIM 2020238. Cita-cita saya ingin membanggakan orang tua dan menjadi notaris yang sukses dan berguna bagi masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Menurut beberapa sarjana yang telah menggunakan pendapatnya tentang pengertian dari hukum tata negara, yaitu yang pertama adalah Van der Pot. Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan badan yang lainnya, serta hubungan antara hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu dalam suatu negara. Nomor 2, menurut Volhun, Van Volhun, hukum tata negara ialah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah, lingkungan, rakyat, dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Yang ketiga, menurut Legman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara menurut Prof. Legman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaan mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi ini dapat berupa pertambahan jabatan atau lapangan kerja tetap. Jadi, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Istilah hukum tata negara dari berbagai negara, yaitu yang pertama adalah dari Belanda dengan sebutan Staatsrecht, dari Inggris dengan sebutan Constitutional Law, dari Prancis dengan sebutan Droit Constitutionnel. Indonesia sendiri menyebutnya dengan hukum tata negara. Bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara yang telah merdeka dan berdaulat. Dalam negara kesatuan, pemerintah yang berkuasa hanya satu, yaitu adalah pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk: 1. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan sentralisasi, yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusannya sendiri berdasarkan perkara dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Indonesia. 2. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan republik. Terdapat beberapa bentuk macam republik, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Republik berarti kepentingan umum yang berasal dari kata res publica. Republik absolut. Republik absolut memiliki ciri, yaitu adalah pemerintahan yang diktator tanpa memiliki batasan kekuasaan. Penguasaannya mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi atau legitimizing kekuasaannya dimanfaatkan oleh partai politik. Dalam pemerintahan ini ada parlemen yang tidak berfungsi dengan semestinya. Berikutnya yaitu Republik Konstitusional. Republik Konstitusional memiliki ciri, yaitu presiden dapat memegang dua kekuasaan, yaitu menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan dengan batas konstitusi di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Yang berikutnya adalah Republik Parlementer. Republik parlemen memiliki ciri, yaitu presiden hanya memiliki peran sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat
Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif lebih rendah daripada lembaga legislatif. Kita memasuki sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem suatu tataan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai fungsi dan dalam pemerintahan, yang terdiri dari berbagai macam sistem pemerintahan. Contohnya yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial. Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemerintahan umum, di mana sistem penyelenggaraan pemerintah negara, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya dengan parlemen bisa memberhentikan dengan cara memberikan statement, yaitu mosi atau tidak percaya. Di dalam sistem pemerintah parlementer dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden. Namun, di sini Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan tidak bertindak sebagai hak yang lainnya. Kita memasuki bab organisasi kekuasaan Indonesia. Organisasi kekuasaan Indonesia. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan dikarenakan dilihat dari sifat-sifat dari negara tersebut. Negara bisa disebut dengan organisasi kekuasaan dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekuasaan dan terorganisir. Kekuasaan di suatu negara dibagi menjadi 3, yang kita sering sebut sebagai trias politika. Trias politika sendiri terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu adalah kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan legislatif, yaitu adalah kekuasaan kehakiman. Negara menjadi organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi yang memiliki 3 sifat. Di antaranya adalah sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada warga negaranya untuk mematuhi dan menjalankan kehidupan dengan aturan yang sudah tertera pada perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai pedoman warga. Sifat nomor 2 yaitu adalah monopoli, yaitu perwujudan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan masyarakat. Sifat nomor 3 adalah mencakup semua, yaitu sifat di mana negara akan membuat warga negaranya menaati setiap peraturan yang ditetapkan tanpa memandang status. Di sini kita masuki unsur-unsur pada suatu negara. Sedangkan unsur-unsur pada suatu negara antara lain adalah 1. Penduduk. Penduduk adalah warga negara yang tinggal pada suatu daerah, pada suatu negara yang berhak menyatu dengan warga yang lainnya. Penduduk yang dimaksud bisa penduduk pribumi atau penduduk asli Indonesia, juga penduduk asing yang tinggal di Indonesia dengan tujuan tertentu. Nomor 2, wilayah. Wilayah adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara, sekaligus menjadi tempat tinggal bagi warga negara yang mencakupi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Nomor 3 adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangat penting artinya bagi kedaulatan suatu negara. Adapun pengakuan disebut sebagai menjadi 2 macam, yaitu secara de facto dan secara de jure. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila materinya masih kurang jelas, saya minta maaf. Apabila waktu durasi videonya masih kurang, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.